Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Ibrahim atau yang disebut juga Abraham dalam Yahudi dan Kristen adalah tokoh dalam Al-Quran, Alkitab dan Tanakh, dihormati dan menjadi sosok teladan dalam agama Islam, agama Kristen dan Yahudi. Ketiga agama tersebut yang memiliki keterikatan dengan sosok Ibrahim yang kerap disebut dengan agama Abrahamik. Islam memandang Ibrahim sebagai salah satu nabi dan rasul dan termasuk dalam kelompok ulul azmi. Bersama putranya Ismail, Ibrahim dikenal sebagai pendiri pondasi Ka'bah yang kemudian menjadi kiblat umat muslim di seluruh dunia. Hari raya Idul Adha juga menjadi pengingat akan peristiwa penyerahan sepenuhnya Ibrahim atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia juga dikenal dengan gelarnya yaitu Khalilullah yang artinya kesayangan Allah. Al-Quran juga ditegaskan bahwa Islam yang dibawa Nabi Muhammad merupakan kesinambungan dari ajaran Ibrahim. Ibrahim disebut sebagai bapak kami Abraham, atau dalam bahasa Yahudi Avraham Avinu, sebagai penanda bahwa sosoknya berperan sebagai leluhur biologis bangsa Yahudi dan ayah dari agama Yahudi. Meski juga termasuk tokoh yang dihormati, peran dan kedudukan Ibrahim dalam Kristen tidaklah begitu besar bila dibandingkan dalam Islam dan Yahudi. Hal itu dikarenakan Kristen memiliki konsep juru selamat yang menjadi pembeda antara Kristen dan dua agama lain. Diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat atau perintah dan larangan. Lalu Ibrahim menunaikannya. Allah pun berfirman, "Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia." Ibrahim berkata, "Dan saya mohon juga dari keturunanku ya Allah." Lalu Allah berfirman, "Janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim." Quran Surat Al-Baqarah ayat 124. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah bangsa besar. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, daripadamu akan berasal raja-raja. Nyatakan bahwasannya nama Ibrahim berasal dari dua suku kata, yaitu Abi dan Rahim. Jika disatukan maka nama itu memiliki arti ayah yang penyayang. Adapun dalam Alkitab dijelaskan bahwa nama asli Ibrahim atau Abraham adalah Abram, yang kemudian diubah menjadi Abraham, yang bermakna bapak sejumlah bangsa besar. Nama Ibrahim disebutkan sebanyak 69 kali dalam Al-Quran, sedangkan kisahnya tertuang dalam beberapa surah dalam Al-Quran, yakni surat Al-Baqarah, surat Al-An'am, surat Ibrahim, surat Maryam, surat Al-Anbiya, surat Asy-Syu'ara, surat Al-Ankabut, surat Asy-Syafat. Dan Ibrahim juga merupakan salah satu tokoh yang namanya dijadikan nama surah dalam Al-Quran, yakni pada surah ke-14. Adapun dalam Tanakh atau yang disebut kitab suci Yahudi dan Alkitab atau kitab suci Kristen, Ibrahim awalnya disebut Abram, kemudian namanya diubah menjadi Abraham saat perjanjian sunat, dan kisahnya termuat pada kitab Kejadian pasal 11 sampai 12. Sebagaimana para rasul lain dalam Al-Quran, kisah Ibrahim juga sangat menekankan pesan akan keesaan Allah, tercermin dari dialognya pada penguasa dan kaumnya. Di sisi lain, Tanakh dan Alkitab lebih menekankan pada rincian kronologis cerita, sedangkan perjanjian Allah dengan Ibrahim terkait bangsa-bangsa dan tanah terjanji juga menjadi titik pusat Ibrahim, sedangkan menjadi titik pusat perhatian umat Yahudi. Sedangkan peran Ibrahim sebagai Rasul
yang mendakwahkan keesaan Allah tidak begitu terlihat dalam Alkitab dan Tanakh bila dibandingkan di dalam Al-Quran. Al-Quran tidak menjelaskan silsilah Ibrahim selain bahwa ayahnya bernama Azar. Alkitab menjelaskan bahwa nama ayahnya adalah Terah. Namun perincian silsilah Ibrahim dalam Alkitab dimulai dari Sem, putra Nuh, sampai Ibrahim. Sem memiliki putra bernama Arpaksad yang saat berusia 100 tahun. Kemudian Arpaksad memiliki putra bernama Selah saat berusia 35 tahun. Kemudian Selah memiliki putra bernama Eber. Lalu Eber memiliki putra-putra bernama Peleg atau Falik. Lalu Peleg memiliki putra bernama Rehu. Kemudian Rehu memiliki putra bernama Seruk. Kemudian Seruk memiliki putra bernama Nahor. Lalu Nahor memiliki putra bernama Terah. Dan Terah memiliki putra bernama Abram atau Ibrahim. Nahor dan Haran pada usia 70 tahun. Dalam Alkitab, Ibnu Katsir juga mengutip dari Alkitab terkait silsilah Ibrahim. Terdapat beberapa pendapat terkait perbedaan nama ayah Ibrahim dalam Al-Quran dan Alkitab. Menurut jumhur ahli nasab, di antaranya Ibnu Abbas, nama ayah Ibrahim adalah Tarikh atau Terah. Ada pendapat yang menyatakan bahwa Azar adalah nama patung yang disembah ayahnya Ibrahim. Pendapat lain menyatakan bahwa dua nama itu sama-sama dikenal. Salah satu berupa nama asli, sedangkan yang lain adalah nama panggilan. Pendapat lain menyatakan bahwa nama Azar diturunkan dari bahasa Suryani, Attar, yang disebut Terah atau Tarikh dalam Alkitab. Untuk itu Ibrahim, ada juga beberapa pendapat. Al-Hafiz Ibnu Asakir meriwayatkan bahwasannya ibu kandung Ibrahim bernama Amilah, sementara menurut Al-Kalbi, ibu kandung Nabi Ibrahim bernama Buna binti Karbeta bin Karfi, yang masih keturunan Arpaksad bin Sem bin Nuh. Ibnu Asakir meriwayatkan dalam kitab At-Tarikh dari Ishaq bin Bashar Al-Khalili bahwasannya Nabi Ibrahim dijuluki sebagai Abu Ad-Daifan. Ibrahim lahir dari seorang ayah yang bekerja sebagai pembuat patung yang biasanya dijadikan sesembahan. Terkait tempat kelahirannya, pendapat paling masyhur menyatakan bahwa Ibrahim lahir di Babilonia, di kota Kasdim. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa dia lahir di sebuah dataran rendah di Damaskus. Sangat mungkin kepercayaan yang dianut masyarakat kala itu adalah agama Mesopotamia kuno yang menyembah banyak dewa-dewi. Namun pendapat lain menyebutkan bahwa kaum Ibrahim merupakan pemuja benda-benda langit seperti matahari, bulan, dan bintang. Dan patung-patung yang digunakan untuk ritual merupakan perlambang dari benda-benda langit tersebut. Sebagaimana berhala-berhala yang disembah kaum Nuh adalah perlambang dari orang-orang soleh yang telah meninggal. Dalam kronik legenda bangsa Yahudi disebutkan bahwa Ibrahim lahir pada masa kekuasaan seorang penguasa zalim bernama Namrud atau Nimrod, yang disebutkan bahwa Namrud melihat petanda melalui bintang-bintang bahwa akan ada seorang anak laki-laki yang lahir yang akan menghancurkan kekuasaannya. Dan setelah berdiskusi dengan para penasihatnya, lalu Namrud dikeluarkan maklumatnya bahwa setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh. Kemudian saat mendekati waktu kelahirannya, ibu Ibrahim kemudian pergi keluar kota dan melahirkan di sebuah goa. Lalu ibu Ibrahim kemudian meninggalkannya dalam kesendirian dengan berat hati, dan Ibrahim yang masih kecil, yang masih bayi, kemudian diasuh oleh malaikat Jibril. Ibrahim tumbuh dengan sangat cepat, bahkan bisa berjalan, bisa bicara saat baru berusia 20 hari. Kisah ini tidak terdapat dalam Al-Quran maupun dalam Alkitab.